Horas balik ke Akademi dari tepian Danau Toba yang indah sekali. Oke pemirsa ya, saya sedikit berbicara tentang apa dulu ya. Teror dan teror inilah cara negara kita masih ya menghadapi apa namanya perdebatan ilmiah, peperangan ilmiah malah dibalas dengan receh seperti ini. Dikiranya kita takut. Kalau kalian meneror itu artinya kalian pengecut. Ya, saya duduk itu di kafe itu datangi aja gitu loh. Ini cuma teror receh gitu aja dikiranya saya takut ya. Jadi ini langsung saya hubungi Bang Rosadi ya, di diskursus terus ditayangkan beritanya. Inilah dia tampilannya. Nanti saya kirim ke Bang Rosadi videonya ya. Ini kemarin masih fotonya. Jadi ini yang kedua kali ya saya alami di bulan ini. Sebelumnya saya kira cuma iseng aja ya kan, ngambil sesuatu dari mobil saya ya, dipecahkan kaca kiri sampai remuk ya, hujan lagi ya, jadi saya basah-basah. Terus yang kedua ya ini gitu loh, di sinilah saya paham, oh ternyata saya sudah dikuntit selama ini. Jadi ban mobil saya tuh sebelah kanan tuh mungkin dipakai di side pakai cutter gitu ya, dua, depan dan belakang, sebelah kanan. Terus yang sebelah kanan juga kaca diretakkan, jadi udah habir dia, udah menggantung gitu. Saya mau perbaiki kemarin, untung aja nggak hujan ya. Jadi mungkin mereka kira dengan teror semacam ini saya akan bungkam terus receh itu kalian yang meneror itu ya, receh, pengecut kalian gitu loh, dan kira ini kebenaran gitu loh. Sejarah bangsa kita harus dikoreksi gitu, bukan dengan cara-cara receh seperti ini, pengecut gitu loh ya. Siapa yang melakukan ini ya kalian akan menerimanya ya, kalian akan menerimanya gitu ya. Biarkan alam pencipta, alam semesta ini yang akan melakukannya untuk kalian ya. Dan kepada pemirsa semua ya yang pejuang-pejuang keadilan, jangan pernah takut, lawan ya. Jikapun saya terbunuh ya, nggak boleh di YouTube ya, terbinih dalam kasus ini ya, semoga lahir pejuang-pejuang keadilan yang lain. Mati satu, tumbuh seribu, itu kata pahlawan kita ya, memperjuangkan hanya modal bambu runcing pun mereka siap mati ya. Mati satu, tumbuh seribu, itulah yang harus kita pegang ya. Karena melawan penjajahan asing itu gampang, tetapi penjajah di dalam bangsa sendiri, selimut sendiri, itu yang paling susah, kata Bung Karno. Ya memang benar gitu loh ya, masa kayak gini ya. Jadi sudah saya laporkan ya, itulah ya, kalau saya ada apa-apa kalian tahu ya, bahwa perjuangan itu ada harganya, ada harga yang harus dibayar ya. Kalau kita takut ya mereka lah senang ya, tetap aja saya datang nanti tanggal 15 di UGM dan tanggal 16 ke Solo. Apa rupanya ya, kalau dibilang kenapa ngurusin ijazah orang, ini bukan random people loh, ini 10 tahun presiden ya. Kalau dia benar alumnus UGM, itu harus bangga menjadi seorang alumnus UGM, bukan panggil pengacaranya, bla bla bla. Pengacaranya aja pun belum yakin, saya belum pernah itu melihat ijazah aslinya, langsung menuduh orang hoax. Pengacara apaan itu? Ya, dikatakan haters, pembenci. Ngapain kita benci? Ya, itulah klasifikasi atau provokasi itu. Ngapain kita benci? Ya kita perlu tahu
benar nggak dia KKN di mana? Biar kita visitasi besok, kita tanya sama Bu Rektor Ova Emilia, di mananya Pak Jokowi ini KKN, kuliah kerja nyata, biar langsung kita kunjungi, gitu loh, kita verifikasi benar nggak, gitu, ya, itu loh, karena tanpa KKN, ya, saya kira 4 SKS juga, zaman saya 4 SKS, mungkin zamannya Pak Joko Widodo tahun 80-an, ini sama, karena sejak tahun 1979, UGM mewajibkan mahasiswanya melakukan KKN, kuliah kerja nyata, dan itu gampang sekali memverifikasinya. Di desa mana, temannya siapa saja, laporan KKN-nya ada nggak, dosen pembimbing lapangannya bagaimana, karena di situ berkumpul antar fakultas, ya, setiap subunit desa, unitnya kecamatan. Karena sudah saya ceritakan kan, saya KKN di Desa Gepil, Kecamatan Gepil, Kabupaten Wonosobo. Kalau diverifikasi pasti masih ada itu orang yang kenal saya. Kenapa? Saya tidur dengan teman-teman tuh, kalau nggak salah 6 orang, ya, di rumah Pak Cari di pinggir jalan, ya, di pinggir jalan, ya, 1,5 atau 2 bulan saat itu, ya itu pasti ada karena ada orang di situ, ya. Terus anak-anaknya Pak Cari sekarang pasti masih ada di Desa Gepil itu, persis itu di pinggir jalan. Kecamatannya pun, kantor camatnya di pinggir jalan juga itu. Kalau arah ke Wonosobo, ya, rumah Pak Cari sebelah kanan dan kantor kecamatannya sebelah kiri. Kalau kita arah ke Wonosobo dari Purworejo atau dari Borobudur, kan detail gitu loh. Itulah orang yang benar-benar alumnus Gajah Mada, menerapkan ilmunya, ya, sebisa mungkin. Nah, saya sudah bilang, saya membuat lampu jalan pakai bambu dan batu, jalan tanah kita buat jalan batu dari kali, ya. Kita apa juga bantu-bantu mukul-mukul batu itu dari kali, ya, dari sungai, gitu loh. Jadi besok, ya, tanggal 15 Bu Ova Emilia, ya, sediakanlah, ya, semua proses akademik dari Joko Widodo itu, sediakan. Masuknya lewat jalur apa, prestasi, raport, atau lewat apa namanya, Sipen Maru, kan? Kalau saya dulu UMPTN, ya, dari Medan saya ujian, kan gitu. Terus tahapannya, transkrip nilainya, terus di mana dia PKL, di mana dosennya, pengujinya siapa, KKN di mana, IPK-nya berapa, katanya di bawah 2, ya, pengakuannya Pak Jokowi, ya, kok bisa di bawah 2 itu bisa lulus, kan begitu. Ya udah, kita uji saja, bukan hanya uji ilmiah, ya, tetapi uji kelengkapan administrasi, ya, itu harus diverifikasi besok tanggal 15. Bukan apa, Pak Jokowi ini orang nomor 1 loh, 10 tahun, ya. Dan kalau benar lulusan alumni UGM, maka dia satu-satunya alumni UGM dari 300.000 lebih. Berarti dia orang terbaik, harus dokumentasikan selengkap-lengkapnya, kan gitu Bu Ova. Kalau nggak ada, ya apalagi data KKN nggak ada, lembar pengesahan skripsi nggak ada, apanya, ya, ini nggak ada. Apanya, pengujinya, tanggalnya nggak ada, lalu langsung lompat ditandatangani dekan. Ini kan, ya, sudah melanggar aturan administrasi yang saya tahu saat saya kuliah, ya, sangat seksama, detil, dan ketat itu UGM. Ya, nggak tahu kalau sekarang, ya. Kalau zaman saya di Fakultas Teknik, jangan berani-berani minta tanda tangan ketua jurusan, apalagi dekan, kalau lembar pengesahan skrip penguji itu tidak ada. Bisa dibolang kita, dipelototi, dimarahin. Ini Anda mahasiswa atau apa, ya kan? Harus diajar-ajari, kan gitu, ya. Terus berikut juga dengan pembimbingnya, Pak Kasmujo atau Pak Ahmad Sumitro, kan begitu.
Ya, dekannya juga siapa? Karena menurut biografi Pak Ahmad Sumitro, itu dia dekan, menjabat dekan Fakultas Kehutanan tahun 1983 sampai 1986. Itu di bukunya. Kalau buku yang menyediakan biografi adalah penulisnya, Pak Ahmad Sumitro itu sendiri. Nah, ini perlu kita minta informasinya. Siapakah? Karena pasti di zaman itu ribuan tanda tangan Pak Ahmad Sumitro sebagai dekan 1983 sampai 1986, ya. Belum lagi teknologi cetak, lembar pengesahan skripsi yang satu-satunya ini di dunia tahun 1985 ini, ya, dicetak dengan font yang sangat modern, dengan lengkungan yang sudah menggunakan kurva Bezier, ya, pelengkungan kurva Bezier, polinomial pangkat 2 atau dan pangkat 3. Ini kan sudah cantik sekali. Saya ketik modern aja begini hasilnya, ya. Jadi itulah Bu Ova, ya, jangan lari kemana-mana, ya. Apakan dulu, tanggalkan semua acara-acara yang lain, ya. Ya, ini demi negara ini, itu loh. Ya, kalau nanti Anda tidak ada di sana atau kami dihadang, ya rakyat ya, tinggal menyimpulkan, gitu loh. Yang rugi siapa, kan? Nah, kemarin katanya datang pengacara Jokowi siapkan langkah hukum soal ijazah palsu, bersiap mengambil langkah. Ya, kita tunggu ya, jangan cuma gertak-gertak sambal. Saya kenal kalian, sudah saya anggap keluarga, tapi saya lebih memilih kebenaran daripada keluarga, bahkan keluarga saya sendiri, apalagi ini terkait negara, gitu. Saya akan memilih kebenaran daripada keluarga. Jangankan cuma kenal, keluarga. Gitu, ya. Terus kita baca di sini bla 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 bla. Kami sudah menjadi kuasa. Meski hal ini sebenarnya sudah lama ya, sejak 2003 perkaranya. Ya, kalian sendiri. Nah, sejak 2023 perkaranya. Saya nggak tahu 2023, saya nggak ngikuti. Satu, poinnya, ya, poinnya yang pertama. Yang kedua, kalian sendiri rupanya para pengacara itu sudah melihat rupanya ijazah Jokowi yang asli. Coba saya tanya lah dulu, ya. Pengacara harusnya minta itu ijazah aslinya, tunjukkan itu loh pada saat konvers. Itu jangan bilang orang hoax, ya. Di mana hoaxnya saya coba? Ya, ayo kita buktikan di pengadilan kalau cuma acara-acara receh-receh hoax itu, kan gitu. Ya, masa setingkat kantor pengacara Utu Hasibuan hanya receh-receh hoax? Di mana hoaxnya coba? Saya datang sendiri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM untuk melihat skripsi itu, yang orang lain mungkin belum pernah, orang di luar UGM. Bahkan Pak Roy Suryo katanya datang nggak dikasih. Kan itu yang mungkin dari doa-doa orang jutaan rakyat. Kenapa tiba-tiba petugas perpustakaan itu memberikan kepada saya dan saya tidak minta? Tidak saya minta, langsung diberikan. Disitulah saya tahu, ya, perbedaan secara kasat mata apa ini antara isi mulai dari prakata dengan lembar pengesahan, ya, dan itu diketik modern. Saya lihat dengan mata telanjang, saya foto. Kalian para pengacara pasti pernah menyusun skripsi, ya, pernah menyusun skripsi kalian, ya, kalau nggak ijazah tembak, ya. Kalau kalian benar tidak ijazah tembak, maka di lembar pengesahan harus ada diverifikasi, ditandatangani oleh dosen penguji. Itu di mana saya hoax? Kalau kalian ingin mempermalukan diri kalian, ayo kita tanding, tuntut saya masalah-masalah receh hoax. Ini saya foto sendiri, bukan hoax saya. Ini dari foto saya sendiri nih, kamera saya sendiri nih. Di mana hoaxnya? Jadi kalau mau lapor, oke, saya siap, ya. Saya siap tantangan kalian. Sekalian harusnya jangan yang hoax, ya. Tuntut saya yang mengatakan ijazah Joko Widodo palsu 11.000 triliun %. Itu baru mantap
gitu loh berita dunia. Kalau cuma hoax apalah itu, receh-receh seperti itu dilayani. Ya. Tuntut saya terkait dengan tuduhan saya 11.000 triliun persen palsu ijazah Joko Widodo. Kenapa? Mana ada ijazah kalau skripsinya begini? Coba. Mana ada ijazah terbit tanpa ada skripsi yang dilegalisir, yang ditandatangani, diuji oleh penguji. Tidak ada itu. Jangankan Universitas UGM, Universitas Gajah Mada, Universitas abel-abel saja harus ada tanda tangan penguji. Siapa pengujinya? Kapan dilakukan ujian tersebut? Berangkat dari situ logikanya, baru kita uji kertas. Dari ijazah, uji font, uji usia kertas, usia tinta, jenis tinta. Di situ baru kita berdebat secara ilmiah. Gitu, itu levelnya. Gitu. Kalau cuma hoax, kasih kayak pengacara apa aja ya. Harusnya kita mencerdaskan bangsa. Ya, dengan cara menutup kasus ini dengan membedah secara ilmiah. Ya. Kalau saya salah, ya, analisa saya, ya, kalau UGM mengatakan, oh iya, bahwa UGM pada saat itu membolehkan skripsi tanpa ditandatangani penguji, lembar pengesahan penguji tidak ada. Ya oke, saya siap dipenjara kalau itu jawabannya. Dan itu akan ditertawakan universitas-universitas seluruh dunia. Bagaimana skripsi tanpa tanda tangan lembar tanda tangan penguji? Ya, jadi para pengacara harus tahu itu karena udah pernah kuliah. Berikutnya, ya, dari video-video yang sudah saya berikan, ya, lembar pengesahan orang-orang yang diklaim skripsi dari orang-orang yang lulus tahun 1985, 84, lihatlah ini, kosong semua. Diketik dengan Times New Roman, dekannya tidak tanda tangan, pembimbingnya tidak tanda tangan, pengujinya tidak tanda tangan. Kalian tuduh saya hoax, saya punya filenya. Gitu, bisa diuji forensik itu. Gitu. Ya. Diuji forensik. Kalau bisa jangan Mabes Polri, karena Mabes Polri itu laboratorium forensiknya ya penipu gitu loh. Kalian yang menangani kasus Jessica, ini dia penipunya ini, ya. Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, Krisnamurti Dirkrimum Polda Metro Jaya 2016, dan ini Kepala Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri Muhammad Nur Al-Azhar, ya, dan ahlinya satu lagi Krisnamurti, Christopher Harimanrianto. Ya, inilah dia, inilah Iraj Shop dan Freemake, ya, kalian pengacara-pengacara Jessica juga, ya. Iraj Shop dan Freemake yang membuat Jessica dikurung, dipidana 20 tahun, ya, dikurung 8 tahun penjara, di sel tikus 4 bulan. Ya. Ini dia. Inilah lembaga negara Bareskrim Polri, laboratorium komputer forensiknya ini bisa di-download gratis untuk mengabur-ngaburkan. Inilah pelakunya. Polisi, Kombes saat itu AKBP. Ya. Kalian sendiri pada kasus ini mengatakan, ya, Bang Utu, lonceng keadilan telah mati. Lonceng keadilan telah mati. Memang telah mati. Bareskrim Polri, laboratorium komputer forensik penipu. Ini apanya? Sudah banyak kali video saya tuh, ya. Nih, Iraj Shop ini di metadatanya, kanal 9, kanal 7, kanal 1, kanal 3. Ya. Inilah Iraj Shop. Kalian bilang lagi yang katanya ahli pakar. Memang kalian gak pakar apaan? Gitu. Ini bidang saya.
Makanya saya bilang peperangan ilmiah lah, debat ilmiah lah yang akan mengakhiri segalanya. Gitu. Masalah menang atau kalah itu urusan lain, tanding dulu. Gitu loh. Kita sebutkan semua data-data ilmiah. Ya. Kita berdebat secara ilmiah, live, terbuka, agar mata publik tahu. Gitu loh. Jangan dibungkam. Ya, media-media tidak berani ketika saya maju sidang PK kemarin. Tidak ada media. Sok-sok datang kamera besar-besar, tapi tidak ada ditayangkan. Padahal saya jelas-jelas mengatakan ini Iretsop dan Freemake yang dilakukan oleh Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, polisi, Bareskrim Polri. Kiranya saya main-main, ya. Kita tanding begitu, ya. Saya sudah katakan, saya kenal kalian, tapi saya lebih memilih kebenaran. Negara ini butuh kebenaran. Orang Batak bilang, nenek moyang orang Batak bilang, habonaron dobona. Kebenaran adalah akar dari segalanya. Kalau kalian tidak memegang itu, maka akan hancur. Negara ini pun akan hancur. Dikorbankan hidupnya 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus oleh polisi Jenderal Tito Karnavian Krisnamurti. Berkomplot mereka hanya butuh 2 sopir gratis, Iretsop dan Freemake. Inilah negara kita sampai sekarang tidak menindaklanjuti ini. Listio Sigit Prabowo, Kapolri pengecut itu, mana berani dia panggil saya sekalipun. Keyakinan saya inilah, ya, berdasarkan keilmuan yang saya pelajari, semua bungkam. Bisanya cuma apa? Teror ecek-ecek. Ya. Kembali ke kasus skripsi palsu, ijazah palsu. Kalian yang sudah pernah kuliah, ya, kalian yang sudah pernah kuliah, percaya nggak pengakuan? Iya, ijazah asli. Satu pun manusia di muka bumi ini tidak pernah melihat ijazahnya. Satu pun. Percaya kalian? Ini bukan masalah agama imaterial. Iman. Ini masalah bukti material. Kok bisa menuduh orang mengatakan hoax, dia sendiri tidak pernah melihat ijazah aslinya? Logika apa itu? Gitu. Kalau saya melihat, saya langsung skripsinya, gitu. Saya pegang itu. Saya datang langsung, bukan cuap-cuap. Saya langsung pegang ini, skripsinya ini. Ya, saya pegang langsung. Bagaimana tidak ada lembar pengesahan diketik dengan cara modern seperti itu bisa lulus? Kalian lihat dulu orang-orang pengacara yang lulus tahun 1985, pakai apa kalian lembar pengesahan itu? Mesin ketik kan? Paling pakai mesin ketik Brother, boro-boro IBM, mesin ketik IBM. Melihat saja pun kalian belum pernah, aku rasa, mesin ketik IBM itu, apalagi IBM PC tahun 1985 atau Apple. Oke, terkait ada yang mengatakan UGM kan sudah mengeluarkan bla bla bla, sudah mengatakan clear bukti segala macam. Percaya ya. Itu apa kita orang kuliah tinggi-tinggi kalau cuma klaim, tapi klaim tanpa menunjukkan bukti ilmiah, bukti akademik. Ya. Itu anak-anak itu. Nggak ada kritis sama sekali. Kita lihat sejarahnya, Menristek Dikti 12 PTS ya tahun 2015, 12 perguruan tinggi swasta jual ijazah palsu dibekukan, itu tahun 2015. Jadi kalau kita melihat perguruan tinggi pengakuan saja, anak-anak itu tumpul analisa, lihatlah ya. 12 PTS jual ijazah palsu dibekukan. Artinya apa? Di sini harusnya lembaga yang lebih tinggi dari UGM, yaitu Dikti, Ristek, ya, Kementerian Ristek,
Itu harusnya turunkan, terjun ke lapangan, jangan terima saja pengakuan UGM gitu loh. Ini kan perguruan tinggi itu bisa jual ijazah palsu. Why not UGM gitu loh. Bukan UGM-nya, yang orang-orang di dalamnya loh yang memanfaatkan gitu loh. Ya. Justru saya ingin membersihkan nama UGM. Kok bisa skripsi gini bisa lulus? Ini teman-temannya kosong semua. Diketik dengan tahun 85, 84 lulus, diketik dengan Times New Roman, dengan teknologi cetak printer sudah inkjet atau laserjet ini. Itu loh, bagaimana Kemenristek Dikti ini? Kenapa nggak turun tangan? Takut kalian? Ini, ya. Ini juga ada beritanya. Menristek tutup di Kumparan ya. 243 perguruan tinggi karena kasus ijazah palsu. Itulah. Siapa bilang kalau siapa yang mengeluarkan ijazah itu harus kita terima karena dia yang memproduksi ijazah. Nah ini kan buktinya. Makanya harus punya kuota ya untuk men-search, beli kuota internet atau wifi gratis. Ya jadi kalau alasan-alasan itu ya yang dikatakan sudah diperiksa KPUD kan banyak ya. JR Saragi sudah 2 kali periode bupati ya, kedapatan juga pada saatnya gubernur. Jadi ya, kemampuan deteksi KPUD itu tidak menjadi alasan bahwa itu asli ya. Tidak menjadi alasan bahwa itu asli karena banyak kasus itu loh. Bahkan alasan yang kedua, UGM sudah mengatakan bla 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 clear loh. UGM kan perguruan tinggi kan, ya tetap ada kemungkinan gitu loh. Ada kemungkinan, kita harus analisa sepanjang nggak ada bukti akademik, bukti sains itu loh. Itu pengakuan karena perguruan tinggi ini 243 perguruan tinggi ditutup karena kasus ijazah palsu. Ya, kalau kita percaya saja keterangan perguruan tinggi tersebut, yang nggak jadi ditutup dia. Berarti Kemenristek saat itu turun ke lapangan memeriksa. Nah ini pentingnya Kemenristek atau pusat Pak Prabowo Subianto menerjunkan tim independen memverifikasi proses akademik mulai dari awal Joko Widodo. Jangan UGM. Ya rumahnya sendiri tuh ya, harus orang yang lebih tinggi, higher power Pak Prabowo Subianto. Jangan memdiamkan ini, terjunkan langsung, perintahkan Kemenristek Sains dan Teknologi ya, untuk menerjunkan tim independen, dibedah itu proses akademik, masuknya dari mana ya, mulai dari awal, transkrip nilai ya. Kalau ada PKL, KKN, periksa, terjunkan ke lapangan, ke desa KKN ya, benar nggak? Karena tanpa KKN nggak mungkin dia bisa lulus. Itu wajib di UGM. Dan proses akademik yang lain, uji skripsi, kapan itu dilakukan? Apakah benar pembimbing skripsinya Kasmujo, Pak Kasmujo atau Pak Ahmad Sumitro? Dekannya saat itu siapa? Uji saintifik kertas, cinta, uji teknologi, rekonstruksi. Coba begini, tim dari Kemenristek Dikti rekonstruksi lembar pengesahan seperti ini dengan teknologi 1985. Kan itu tugas kalian gitu loh. Apalagi ini teman-temannya kosong, bisa lulus nggak dari UGM kayak gini, lembar pengesahan skripsi kosong. Padahal siapa ini, Sigit Hardwinarto ya, ini sudah profesor di Universitas Mula Warman di Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur, sudah profesor nih, tapi skripsinya kosong begini. Dan dia komisaris PT Pupuk Kaltim dan komisaris PT Inalum di Sumatera Utara, dan dia dirjen planologi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masa skripsinya begini? Coba, kosong ya. Kalau benar kosong ini tidak ditandatangani oleh pembimbing, penguji maupun dekan, berarti dia profesor yang harusnya masternya dan doktornya dan profesornya harus gugur juga ya. Mana ada S2, S3, berapa itu
tak apalah itu S4 profesor. Kalau skripsinya begini, bodong begini, ini kan Kemenristek, ya, sains dan teknologi apapun nama kementerian kalian saya lupa karena berganti-ganti terus, saintek atau apa, ya, itu turun tangan, itu diperiksa secara independen, itu baru Pak Prabowo Subianto, ya. Oke pemirsa, berikutnya akan kita bahas hal-hal ilmiah yang lain, ya, terkait dengan, ya, banyaklah, ya, yang menjadi senjata kita nanti kalau di pengadilan. Banyak, ya, saya tetap simpan, sama seperti kasus Jessica Wongso, ya. Kasus Jessica Wongso di podcast maupun di YouTube saya tidak saya sebutkan Irensok, ya, hanya saya sebutkan di pengadilan. Itu yang akan menghentakkan, ya. Tapi sayang media massa mainstream tidak berani, ya, mengungkapkan kejahatan digital dari polisi yang bernama Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar, ya, di mana laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri jadi studio animasi digital pakai software gratisan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Sayang sekali, ya, peradaban kita ya cuma sampai di sini, ya. Independensi pers ya cuma ilusi belaka, ya. Coba kalian siarkan ini, beritakan ini, tanggung jawab saya. Karena apa? Ya di metadata oleh di BAP-nya Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher kok. Apa saya? Pegangan saya itu ilmiah, ya. Gak ada saya karang-karang. Itu sudah ilmiah, ini created with Super C writing application Irensok. Inilah penjahatnya. Sampai sekarang mereka masih makan uang rakyat dengan gaji mereka, ya. Banyak lagi, ya. Kasus KM50, Vina Cirebon, Kanjuruhan, itu harus kita selesaikan. Pak Prabowo Subianto harus diselesaikan. Kasus Vina Cirebon, ada data ekstraksi SMS dari kepolisian digital forensik Polda Jabar pukul 22.14.10, ya, dari ekstraksi mereka, dan ada di lampiran jaksa kemarin juga ditunjukkan di depan hakim. Ada, tapi tetap masuk penjara seumur hidup sampai sekarang. Padahal dituduhkan 22.15 sampai 21.15 sampai 22.30. Rangkaian Pimir Kisiin dan Pimbinihin. Coba 22.14.10 masih SMS, ayo kita minum. Mana me? Coba bayangkan. Inilah hukum kita, potret hukum kita yang katanya sudah lonceng keadilan, sudah mati. Memang sudah mati. Belum di kasus KM50. 20 jam sebelum 7 Desember, ya, 20 jam sebelum 7 Desember, fiber optik mati di sekitar KM50, tol KM50. Kalian dulu yang berlogika, percaya nggak itu? 20 jam sebelum, ya, 20 jam sebelum. Alasannya putus, tidak tahu dianalisa seratnya dimakan tikus, disambar petis atau dipotong pakai gunting. Tidak ada. Itu 20 jam sebelum. CCTV di rest area KM50 diperintah hapus. Data HP di masyarakat, saksi di rest area KM50 diperintah hapus oleh polisi. Jejak darah dibersihkan, tidak malah di polis lain. Rest area yang baru berdiri, rest area KM50 baru berdiri setahun, dibongkar dengan alasan-alasan pembenaran. Itulah negara kita, ya. Negara kita ya seperti ini, gitu. 70 berapa? 80 tahun merdeka. Agustus ini 80 tahun. Begini potret hukum di Indonesia. Pak Prabowo, Anda kan katanya siap mati demi rakyat, bukan untuk orang elit kan, rakyat elit kan. Benahi ini. Termasuk kasus ijazah palsu, skripsi palsu. Kalau skripsinya palsu, ijazahnya palsu, pasti data KKN juga tidak ada. Itu loh. Nggak bisa ditukang-tukang itu, apalagi data KKN. Oke pemirsa, ya, semoga kita teror-teror semacam ini tidak membuat kita takut, ya.
Kita harus berani. Kalau kita sayang sama republik ini, ya kita harus beranilah. Kalau cuma hartanya yang kita kejar di dunia ini nggak value, biarkan mati, bawa uangnya itu, emas-emasnya itu ke ke kuburan ini. Paling enak hidup ya, kalau kita kejar value, kebenaran, nilai yang kita kejar ya. Saya sudah bilang, jangankan cuma kenal, keluarga saya pun dibandingkan keluarga, saya memilih kebenaran, apalagi kebenaran ilmiah. Pemirsa, sampai sekian dulu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.